Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para habaib, para ulama, para kiai, Ibu Bupati Kabupaten Sleman yang kami hormati, para wali santri, para khotimin khotimat yang semoga diberkahi Allah, keluarganya, anak-anaknya, rezekinya, dan mendapatkan barokahnya Al-Quran, barokahnya sholawat, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ada satu hadis di mana Nabi kita ditanya, apakah ibadahnya mata itu? Ibadahnya mata itu apa? Kemudian Nabi kita menjawab, ibadah mata ialah an-nadhar fil mushaf, melihat mushaf Al-Quran, melihat ayat-ayat Al-Quran, itu ibadah mata. Setelah Al-Quran dilihat, yang kedua, wattafakkuru fihi, memikirkan isi Al-Quran, itu juga ibadah mata. Dan ibadah otak, setelah melihat tulisan Al-Quran, wattafakkuru fihi, merenungi isinya. Yang ketiga, wal i'tibaru inda ajaibihi, merenungi, mengagumi, mensyukuri keajaiban-keajaiban Al-Quran. Itu semua ibadah yang berawal dari ibadahnya mata. Meskipun hafal, tapi jangan sampai mata itu tidak pernah melihat ayat Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menghendaki itu. Al-Quran mengatakan, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang matanya tidak pernah berzikir. Karena dia hafal, maka jarang melihat ayat Quran. Jadi dia hanya hafal. Ketika membaca Al-Quran, tidak melihat tulisannya. Sehari-hari tidak pernah ada waktu matanya dibuat melihat Al-Quran karena dia hafal. Dan itu justru kata Al-Qurannya sendiri akan merugikan karena matanya tidak berzikir. Kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri
mata tidak berzikir. Para ahli tafsir diantaranya untuk memperlambat kepikunan supaya kita sepuh-sepuh memorinya masih baik, supaya kita tua-tua ingatannya masih baik, yaitu dengan cara mata itu tidak pernah berhenti melihat Al-Quran. Itu memperlambat kepikunan. Sarafnya kuat, otaknya bagus. Karena apa? Panca indera mata dipakai melihat Al-Quran. Apalagi merenungi, memahami, menganalisa, kemudian mengamalkannya. Hadis ini ada di dalam catatan kaki At-Targhib wa Targhib karya Abdul Azim Al-Mundiri. Memang kalau kita melihat Al-Quran, ketika Al-Quran bicara tentang surat Tin, kemudian surat Al-Alaq. Kalau kita lihat dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Al-Biqai dalam risetnya Al-Quran, Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar, tentang korelasi ayat-ayat Al-Quran, bahwa hasil riset Al-Biqai mengatakan bahwa saja surat At-Tin itu manusia dalam kelebihan fisik adalah fi ahsani takwim, yaitu bagus secara fisik, tangannya kuat, kakinya kuat, kemudian motoriknya bagus, ototnya kuat, lehernya kuat, itu ahsani takwim. Tetapi di situ belum menunjukkan bahwa ada kehebatan manusia pada akalnya. Karena kehebatan manusia pada akalnya itu adalah tempat menyimpan ilmu. Maka setelah surat At-Tin, Iqra. Karena untuk mengembangkan fi ahsani takwim, di situ dalam wilayah fisik, wilayah jasmani, kesempurnaan jasmaniah, kesempurnaan kepala, kesempurnaan tangan, kesempurnaan kaki, kesempurnaan usus, kesempurnaan liver, kesempurnaan jantung, itu fi ahsani takwim. Tetapi kesempurnaan kandungan akal manusia ialah menampung ilmu dengan iqra-nya, membaca. Maka iqra ini adalah wilayah ruhaniyah untuk mengisi otak dengan ilmu. Iqra tempatnya disimpannya di memori akal. Membaca dapat ilmu, membaca dapat ma'rifat, membaca meningkatkan bahkan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu yang menambah kekhusyuan manusia, ilmu-ilmu yang menambah kebahagiaan hati manusia. Itu dia taunya setelah membaca Iqra. Oleh karena itu korelasi tanasub munasabah antara kedua surat, surat At-Tin dan surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq itu manusia disebut 3 kali. Kalau At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, insan. Tapi di surat Al-Alaq insan disebut 3 kali.
khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layadgha. Di situ insan 3 kali. Kenapa 3 kali? Nah, sini akan saya bahas. Di situ manusia disebutkan asli kelemahannya. Allamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu dapat ilmu kalau Allah memberi ilmu. Kalau kita mengandalkan otak kita, tapi kalau Allah tidak memberikan pintu pemahaman, kita cerdas, tapi ketika membaca itu sedang ada problem yang berat, ilmu tidak masuk. Kita cerdas, IQ tinggi, tapi terhantam oleh problem kehidupan, kita memahami ilmu akan sulit. Maka Allah menyebutnya, Allah lah yang memberi ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Manusia asalnya tidak berilmu. Ada ayat lain, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak berilmu. Asli manusia tidak berpengetahuan. Allah yang memberikan ilmu. Ini insan pertama. Insan kedua di situ, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini kalau dalam tafsir ulama Tunisia, yaitu Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Ashur, bahwa alaq itu adalah buaidah daqiqah, telur-telur kecil yang sedang berenang di darah haid seorang ibu. Daqiqah buaidah daqiqah kurawiyah sabihah fi dimakhil haid, yaitu telur-telur kecil yang di situ sebesar ujung jari berenang di darah haid, kemudian terjadi pembuahan setelah bertemu dengan nutfatur rajul, sperma laki-laki, dan kemudian jadi manusia, disebut dengan mukhallaqah, jadi manusia. Jadi bukan khalaqal insana min 'alaq, Allah menjadikan manusia dari segumpal darah itu. Kalau Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir adalah telur-telur kecil calon manusia yang berenang di darah haid, kemudian ketemu dengan sperma laki-laki, dengan izin Allah diproses menjadi manusia. Ini alaq, yaitu kelemahan lagi bahan manusia. Yang depan lam ya'lam, manusia tidak berilmu. Yang kedua min 'alaq, asal usul manusia dari bahan yang lemah. Kemudian terakhirnya insan dalam surat Al-Alaq itu tentang keburukan manusia. Innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu mudah menganiaya, mudah membuang-buang waktu. Ada orang berilmu tidak pernah mentelaah kitab. Ulama jarang buka kitab. Dia mendolimi waktunya sendiri. Ada orang kaya raya tidak pernah bersedekah, mendolimi rezekinya sendiri. Dia sehat, tidak pernah silaturahim. Dia sehat, tidak pernah qiyamul lail. Dia sehat, tidak pernah sholat sunnah. Dia sehat, tidak pernah baca Al-Quran, mendolimi waktunya. Dia punya rezeki lebih,
anaknya diabaikan, tidak dipakai untuk membiayai mencari ilmu, tidak dipakai untuk membiayai belajar di pondok pesantren, tidak dipakai untuk membiayai untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Dia mendolimi rezekinya sendiri. Innal insana layadha. Sesungguhnya manusia itu tughyan. Tughyan itu melampaui batas dan menganiaya. Al-Quran di situ layadha itu dalam Al-Quran ada fi'il madinya. Lamma taghal ma'u. Itu fi'il madi. Ada fi'il mudhari'nya. Innal insana layadha. Ada masdarnya. Fi tughyanihim ya'mahun. Ada isimnya. Wa abada taghut. Di situ ada taha, ada yadha, ada tughyan, ada taghut. Semua itu menunjukkan melampaui batas. Apa-apa melampaui batas. Namanya tughyan. Terlalu dia terlalu ibadahnya melampaui batas sampai tidak pernah memikirkan keluarga. Innal insana layadha. Ada orang belajar terus, tidak sempat mengamalkan. Pokoknya belajar terus, tidak pernah mengamalkan isinya. Semua dipelajari, tasawuf semua dipelajari. Mulai dari tasawuf yang berjudul kulub-kulub itu, mulai dari tanwirul kulub, qutul kulub, tibbul kulub, taharatul kulub. Semua kitab-kitab yang tentang hati dipelajari. Tapi hatinya tidak pernah dirubah, tidak pernah bagaimana hati itu semakin bersih. Tapi dia belajar teoritis terus dipelajari tentang hati. Tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Ini juga melampaui batas, dapat ilmu kurang amal. Itu tughyan, layadha. Nah, ini tentang insan. Kami belum pidato, baru pembukaan. Nanti pidatonya ya, ini baru pembukaan tentang Al-Quran. Akan kami lanjutkan, mohon izin sampai mau minum sebentar ya. Mau izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di dalam surat Al-Alaq itu tentang kelemahan-kelemahan manusia dan nikmat Allah kepada manusia. Di situ dimunculkan seorang figur manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 kelemahan manusia, kemudian dicontohkan satu manusia untuk menyempurnakan seluruh manusia. Di situ juga 3. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ini satu manusia. Satu manusia untuk menyempurnakan seluruh manusia dengan 3 sifat kesempurnaan. Pertama, abdan idza shalla. Hamba Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu sempurna di dalam sholatnya. Subhanallah. Saya baca dalam satu buku berjudul Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran. Anak-anak kita bagaimana caranya menghafal Quran. Di situ saya baca Imam Nafi' ahli Quran itu tidak pernah meninggalkan sholat di Masjid Nabawi selama 60 tahun. 60 tahun full sholat di Masjid Nabawi. Suatu ketika Nafi' ini
mengajar Quran itu dari mulutnya keluar bau bisik. Setiap mengajar Al-Quran dari mulutnya bau misik, harum. Omong-omong sama orang, Imam Nafi' ini yang qurra' sab'ah ini, setiap omong-omong sama orang keluar dari mulutnya bau misik. Ditanya beliau, pakai parfum apa Imam Nafi'? Pakai minyak wangi apa Imam Nafi'? Saya tidak pernah pakai minyak wangi. Tapi saya suatu ketika pernah membaca Al-Quran dalam mimpi. Bukan baca Al-Quran, saya pernah dalam mimpi Rasulullah membaca Al-Quran, dia nempel di mulut saya. Ini pengakuan Imam Nafi'. Saya mimpi Rasulullah itu baca Al-Quran menempel di mulut saya. Begitu saya bangun, harumnya itu tidak bisa hilang sampai seumur hidup. Itu Imam Nafi'. Jadi beliau tidur, dalam tidurnya itu dirawi Rasulullah SAW, dan Rasulullah membaca Al-Quran, menempel di mulutnya Imam Nafi'. Begitu bangun, Imam Nafi' tidak pernah mulutnya itu tidak keluar bau harum. Terus keluar bau harum, aroma harum sampai akhir hayat beliau. Tanpa minyak wangi, tanpa misik, tanpa za'faron, tanpa minyak wangi. Ini luar biasa. Karena apa? Karena beliau itu abdan idza sholah. Beliau ahli baca Quran dan sholat, tidak pernah berhenti berjamaah. Sampai 60 tahun di Masjid Nabawi. Itu orang Quran yang hebat. Maka kalau kita ingin menjadi ahli Quran, amalkan itu, abdan idza sholah. Ahli Quran tidak pernah jamaah. Dia menyalahi sunnah Rasulnya sendiri. Namanya ahli Quran, setidak-tidaknya dia sholatnya jangan tertinggal dari jamaah. Karena dia ahli Quran. Di saat orang itu rame-rame tertawa, dia jangan. Di saat orang itu menggunjing orang, dia jangan. Di saat orang itu hedonisme bersenang-senang duniawi, dia jangan. Karena dia ahli Quran. Hedonisme bersenang-senang duniawi siapapun juga tidak baik. Apalagi ahli Quran. Di saat orang-orang itu rebut-rebutan hawa nafsunya, dia jangan. Karena dia orang Quran. Itu yang dinamakan abdan idza sholah. Yang kedua, au amara bittaqwa. Hamba Allah yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Di situ tidak ada kata nahi munkar, adanya amara bittaqwa, perintah dengan ketakwaan. Tidak semua orang itu bisa mencegah kemungkaran. Paling ringan adalah memerintahkan kebaikan. Itu ringan. Kita, para kiai, kita para ulama itu paling mudah menyuruh orang baik. Tapi kalau mencegah dari kemungkaran itu beda mental. Mentalnya lain. Keberanian mencegah kemungkaran itu lebih berat mentalnya daripada memerintahkan kebaikan. Kalau sekedar memerintahkan kebaikan, insya Allah untuk kita-kita ini yang orang biasa masih menjangkau. Tapi kalau mencegah dari kemungkaran, itu butuh keberanian, mental, dan kemudian membutuhkan konsekuensinya bagaimana. Kemudian dia harus amanah. Banyak tuntutan mencegah dari kemungkaran.
memerintahkan takwa. Saya sebetulnya di Jogja ini mengingatkan kakek saya. Saya punya kakek, bapaknya ibu saya, namanya Mahfud. Mahfud itu bapaknya ibu saya. Punya anak ibu saya, punya adik Sahal, kemudian menjadi Rais Am NU Sahal Mahfud. Kemudian menjadi ketua MUI ya dulu ya, sebelum Kiai Ma'ruf Amin, itu Sahal Mahfud itu sama ibu saya kandung, saudara kandung. Ayahnya itu dulu Mahfud. Mahfud ini kakek saya, abahnya ibu saya, abahnya Ki Sahal Mahfud, punya adik kandung Abdullah Salam, Kajen. Punya anak, punya menantu Yai Ulin, Pondok Yambuk Kudus. Itu memang saudara, bersaudara. Itu dulu kakek saya Mahfud itu di penjara di sini, di Ambarawa. Ki Sahal masih kecil, masih umur 5 tahun. Ya, yang ngopeni bayunya yaitu ibu saya. Dipondokkan sampai akhirnya jadi ulama, sampai menjadi ketua MUI, kemudian menjadi Rais Am NU berkali-kali ya, menjadi Rais Am NU. Nah, itu dulu Mahfud, beliau ini seorang ahli Quran, ahli tafsir. Dia dituduh membakar pabrik gula, dituduh, padahal tidak. Kemudian dituduh menyunati paksa Cina-Cina di Juwana. Jadi kakek saya itu difitnah, menghitani paksa, nyunati paksa Cina-Cina yang ada di Juwana. Artinya kakek saya ini dicari oleh Jepang dan ketangkep, pada akhirnya ketangkep. Dulu sempat disembunyikan oleh Kiai Fattah yang kemudian melahirkan Sahal Fattah, yaitu pakar bedah vaskular, bedah jantung. Itu namanya Sahal. Di Semarang itu ada bedah jantung vaskular namanya Sahal. Itu sama kakek Pak Ale saya sama Sahalnya, karena dulu kakek saya di situ punya anak Sahal, beliau yang di rumahnya itu punya anak dikasih nama Sahal, yang satu jadi ulama, yang satu jadi bedah jantung, sama-sama Sahalnya itu. Nah, beliau ini akhirnya ditaruh di ini penjara Ambarawa yang Jalan Lingkar itu. Ya, Ambarawa ada Jalan Lingkar ya. Di penjara di situ beliau banyak baca Quran, mengarang kitab. Kemudian sampai meninggal tidak ketemu makamnya sampai sekarang. Maksudnya makam yang betul-betul diyakini oleh keluarga tidak ketemu sampai sekarang. Ini ulama, tapi saya ingat di Jogja sebelum ditangkap itu sempat dilindungi oleh Kiai Jogja sini, kalau tidak salah itu namanya Kiai Junet. Pada zaman dulu, pada zaman Jepang, Kiai Junet itu yang melindungi kakek saya di Jogja sebelum akhirnya ketangkap. Ini beliau sangat kental dengan Jepang, amar ma'ruf, nahi mungkarnya, keberaniannya, membela agama, membela bangsa, membela negara. Sampai akhirnya beliau menjadi syahid. Dan kakaknya ibu saya, berarti kakaknya Ki Sahal juga ditembak. Juga ditembak, hafal Quran juga, hafidul Quran namanya Hashim, juga meninggal dunia. Juga ditembak, hafal Quran juga. Jadi orang dulu begitu, berjuang, membela, betul-betul membela. Dan kita sejauh mana kita perintah baik kepada diri kita, anak-anak kita,
istri kita, keluarga kita, jangan sampai berhenti perintah baik. Au amaro bitaqwa itu kalau dikembangkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jangan berhenti-henti perintahkan keluargamu menunaikan sholat. Meskipun sudah mahasiswa, jangan kita, oh dia sudah dewasa, tidak usah saya obiai sholat. Justru itu, dia sudah dewasa, banyak gangguan. Sholatnya keter, apanya keter, akhlaknya keter, jangan sampai. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu sholat. Jangan berhenti-henti. Ini namanya amar bit taqwa. Kemudian abdan idza shalla au amara bit taqwa. Kemudian apa? Selanjutnya apa? Au amara abdan idza shalla au amara bit taqwa alam ya'lam bi annahu hayyara. Sebelumnya apa? Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Nah, in kana 'alal huda dulu. Au amara bit taqwa. In kana 'alal huda. Dia hidup dengan hidayah Allah. Salat kemudian hidayah. Baru perintah takwa. In kana 'alal huda, dia selalu di garis hidayah Allah. Kalau memang ini benar menurut syariat, mulai dari bergaul, mulai dari memilih bekerja, kemudian memilih bisnis yang benar, utang piutang yang benar, berbusana yang benar, mencari teman yang benar, mencari guru yang benar, mencari akidah yang benar. Ini namanya alal huda, di atas hidayah Allah. Dulu itu ada ulama namanya, bukan dulu ya, baru saja, baru wafat, yang sangat terkenal, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, yang terkenal dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau cerita kalau di Turki itu ada orang yang menulis Al-Quran dengan tangannya sampai 30 juz. Jadi Al-Quran ditulis dengan tangan. 30 juz, full 30 juz. Menghafal dengan menulis berarti jauh lebih sulit menulis. Menghafal Al-Quran dengan menulis Al-Quran sulit mana? Sulit menulis. Berat sekali. Kita menulis Al-Quran dengan benar, tidak semua orang bisa. Kalau hafal Al-Quran banyak orang bisa. Tapi menulis Al-Quran dengan benar, itu lebih sulit. Fan rasmi itu berat. Ya. Jangan dianggap sederhana ya. Menulis Al-Quran dengan benar itu tidak sederhana. Itu fan rasmi. Tidak semua orang bisa, meskipun kita hafal. Itu ada orang Turki menulis Al-Quran 30 juz. Menjelang wafatnya dia wasiat. Besok kalau aku mati, tolong Al-Quran yang aku tulis dengan tangan, masukkan dalam kafan saya. Setelah saya mati, dimasukkan dalam kafan, tolong Al-Quran yang saya tulis dengan tangan, masukkan dalam kafan saya. Akhirnya dikubur dalam kafan, di dalam kafan yang diisi Al-Qurannya orang itu,
yang ditulis dia sendiri 30 juz. Dikubur di negara Turki. Diingat ya, dikuburnya di negara mana? Turki. Nah, berjalannya waktu, anak orang ini menunaikan haji di Makkah, kemudian ziarah di Madinah. Alangkah terkejutnya, anak orang ini, Turki, di Madinah mampir ke toko buku, ada Quran yang ditulis ayahnya itu ada di toko buku di Madinah. Padahal Qurannya itu sudah masuk dalam kubur. Sudah masuk dalam kafan, dalam kubur dan di negara Turki. Tapi anehnya Quran itu dijual di toko kitab di kota Madinah. Terkejut anaknya. Kok bisa ya? Bapak saya mati di Turki. Kuburnya di Turki. Kok bisa Qurannya dijual di Madinah? Setelah diusut ternyata ada orang penggali kubur. Penggali kubur nemu Quran itu. Lalu dia butuh uang dijual di toko buku. Akhirnya dia ketemu sama penggali kubur. Betul Bapak ini yang jual Quran di toko buku? Iya. Dari mana? Dari setelah saya menggali di kubur, saya dapatkan Quran ini. Di mana kejadiannya? Di Madinah. Loh, enggak di Turki? Enggak, di Madinah. Kok di Madinah? Tolong tunjukkan di mana kuburnya. Diantarkan di makam Baqi. Makam Baqi depan masjid. Di mana kuburnya? Ini kuburnya. Tolong digali ya. Digali, saya ingin tahu mayitnya siapa. Iya, mayitnya masih utuh. Begitu dibongkar kuburnya, lebih terkejut lagi ternyata ayahnya yang dikubur di Turki pindah di Madinah. Ajib. Ini sulit kalau dirasionalkan, sulit sekali. Ayahnya itu dimakamkan di Turki, Qurannya juga ikut dalam kuburan Turki, mayitnya Qurannya pindah di Madinah. Subhanallah. Ternyata orang ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu dibina hidupnya itu dengan hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kana 'alal huda. Selalu pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya, qobliyah, ba'diyah, wudunya, ibadahnya, sedekahnya, bergaulnya selalu di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun mati di Turki, dipindahkan di Madinah dekat Rasulullah. Meninggal di Sleman, mayitnya ke Madinah. Yang lebih susah itu mayitnya mati di Madinah, pindah di Sleman. Tapi tidak apa-apa kalau husnul khatimah, yang penting ya. Tapi yakni begini, artinya ini istimewa orang. Di Turki pindahnya ke Madinah. Kata Said Muhammad, ini orang ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Manusia bersama orang yang dicintai. Karena ini orang mencintai Rasulullah, dia didekatkan dengan Rasulullah. Mencintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didekatkan makamnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kana 'alal huda. Jadi sudah abdan idza shalla in kana 'alal huda, tadi terbalik, au amara bittaqwa. Ini orang-orang ahli Quran. Oleh karena itu adik-adik santri, para khotimin khotimat, kita diberi hadiah oleh Allah bisa baca Quran, bisa hafal Quran. Insya Allah hidup kita dapat
hidayah dari Allah, dibahagiakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah pekerjaannya, rizkinya, jodohnya, kesehatannya, orang tuanya diberi kemudahan oleh Allah. Ini barokahnya Al-Quran kalau kita pakai 3 tadi. Idza sholla alal huda amara bittaqwa. Itu dipakai, betul-betul dipakai. Itu karena untuk menyempurnakan lam ya'lam min alaq, kemudian la yadha. Ada satu kasus lagi. Di satu tempat, ada satu kitab yang berjudul ya tentang Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi. Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi. Di situ ditemukan satu bangunan tembok yang mau doyong, sudah doyong, tapi tidak roboh-roboh. Tapi temboknya ini kalau disenggol roboh, tapi tidak bisa roboh. Sudah doyong. Karena kenapa di situ ternyata ada wanita salihah dalam sejarah tembok itu yang menuliskan ayat Al-Quran, diletakkan di dalam tembok itu. Wa yumsikus samaa an taqwa 'alal ardi. Allah mengendalikan, menahan langit jangan sampai jatuh di atas bumi. Nah, itu ditulis oleh seorang wanita salihah dan dimasukkan dalam dinding tadi. Menjadi satu kekuatan. Tapi kalau kita ini tidak salihah, kita tidak pakai semen, tidak pakai cor, tidak pakai besi, langsung kita catat ayat-ayat Quran saja, ya mungkin tetap roboh. Karena kita ini tidak punya kekuatan kesolihannya itu. Tapi ini yang nulis salihah dan tawakalnya kuat. Al-Qur'annya mengeluarkan energi. Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juga pakai ruqyah tentang kesehatan. Ada orang radang mata. Orang kena penyakit radang mata pada zaman Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menuliskan ayat fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian ditempelkan, ditulis dan diperban, ditempelkan di mata yang radang itu. Dengan izin Allah sembuh. Pakai ayat fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu Asy-Syafi'i menuliskan ayat tersebut, kemudian dibungkus, diletakkan pada mata orang yang kena radang mata, dengan izin Allah sembuh. Berarti beliau pakai apa ya namanya ruqyah ya, suwuk, pakai wasilah. Dan beliau tidak membid'ahkan, beliau tidak mensyirikkan itu. Pakai. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini siapa yang mau mengambil hidayah dari sana? Siapa yang mau mengambil petunjuk dari sana akan dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya tekankan pada adik-adik, pelajari Al-Quran dengan baik, hafalkan dengan baik, jaga dengan baik, doakan guru-gurunya diberikan panjang umur yang barokah. Para kiai didoakan sehat barokah.
Para ulamanya didoakan barokah, panjang umur, sehat barokah. Para habaibnya, para ulamanya, para kiainya didoakan semua. Guru-gurunya didoakan panjang umur barokah. Guru pesantrennya, guru sekolahannya, guru kampusnya didoakan sehat barokah semua. Itu didoakan karena itu kewajiban kita orang yang mencari ilmu. Kewajiban kita orang yang mencari ilmu. Terakhir dari kami dalam kajian ini saya tutup dengan ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib itu yang punya tafsir tafsir Ar-Rahim, ya, orang Syria. Beliau tokoh sufi, thariqah, mengarang tafsir Ar-Rahim, sering datang ke Indonesia. Di situ beliau cantumkan dalam tafsirnya sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinuka innama huwa lahmuka wa jasaduk. Agamamu itu dagingmu, lahmuka wa damuk. Bukan jasaduk, lahmuka wa damuk. Agamamu adalah dagingmu, agamamu adalah darahmu. Jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga akidah kita, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita. Dijaga semua. Karena itu adalah dagingmu dan darahmu. Itu menjadi ahli Quran yang luar biasa. Ahli Quran yang luar biasa. Sebelum saya tutup, saya ijazahkan Al-Quran. Karena ini khatmul Quran, saya ijazahkan doa Al-Quran untuk ditulis, ya, doa ijazah Quran. Yassarallahu Al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'id. Yassarallahu, semoga Allah memudahkan Al-Quran alayya, atas diri kami, kepada kami. Semoga Allah memudahkan Quran kepada kami. Wa a'anani, dan semoga Allah selalu memberi pertolongan kepada kami. Ala tilawatihi, senantiasa melanggengkan, merutinkan istiqomah baca Quran. Wa qarraba, dan semoga Allah mendekatkan li kepada kami kulla ba'id, apa-apa yang jauh. Semoga yang jauh menjadi dekat, yang tidak terjangkau menjadi terjangkau, yang kelihatannya tidak sembuh, komplikasi menjadi sembuh, yang kelihatannya sulit menjadi mudah, yang kelihatannya sangat tidak ada solusi, ada jalan keluar. Itu namanya wa qarraba li kulla ba'id. Semoga Allah memudahkan kepada kami segala yang jauh. Yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'idin. Ini ijazah Quran. Semoga diberikan kemudahan menghafal, memahami, mengamalkan, kemudian bagaimana umat ini diberikan naungan dengan Al-Quran, berpayung dengan Al-Quran, hidup damai, rukun bahagia sesuai dengan namanya ini Sleman. Ini Sleman. Sleman ini menarik sekali. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Itu Sleman. Tahiyyatuhum fiha salam. Ya.
Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ini salam ini Sulaiman. Sulaiman itu keselamatan. Diberi Allah kedamaian, keselamatan. Itu kalau dalam bahasa Arab ya. Sulaiman ini selamat, bahagia, damai ya. Semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, kami tidak banyak mengupas macam-macam karena harus saya sampaikan tentang kajian Al-Quran. Tidak nyangka saya bisa hadir di sini karena secara fisik tadi malam vertigonya itu hampir kambuh. Tadi malam kami vertigonya hampir kambuh. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Maka saya sangat bersyukur bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan para masyayikh, para habaib, para ulama, para asatid, dan para tolabah ya, para tolabah. Cukup dari kami. Allahumma a'tina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana, wa la takun alaina. اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mohon izin adik-adik tidak usah salaman ya karena kami kecapean ya. Tidak usah banyak salaman ya. Mohon maaf ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.